Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bu Guru Fatimah. Sebelum kita lihat video pembelajarannya, jangan lupa di subscribe, like, share, and komen ya. Dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasi supaya Anda ibu semuanya selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Selamat belajar ya. Dan jangan di skip ya. Pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup, di buku pembelajaran 5. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Amati gambar hewan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Tuliskan jawabanmu pada kolom yang telah disediakan. Hewan yang pertama yaitu ayam. Ayam hidup di darat. Ayam secara alami hidup di wilayah bersemak. Kaki dan paruh ayam beradaptasi di wilayah ini dan digunakan untuk mencari biji tanaman dan makanan lain di tanah dan semak-semak. Ayam memiliki sayap, namun hanya bisa untuk melompat dengan jarak dekat. Hewan yang kedua yaitu bebek. Bebek hidup di wilayah permukaan perairan atau di daratan yang dekat air. Bentuk kaki bebek yang berselaput digunakan untuk mendayung. Bebek berenang di permukaan perairan. Bebek memiliki paruh yang lebar, pipi, dan panjang. Bentuknya seperti sudu. Paruh ini memudahkan bebek mencari makan di lumpur. Nah, hewan yang ketiga yaitu kucing. Kucing hidup di darat, di antara manusia dan di semak-semak. Kucing liar hidup dengan berburu hewan kecil seperti tikus dan kadal di lingkungan sekitarnya. Sedangkan kucing peliharaan hidup dengan mendapat makanan dari manusia. Hewan berikutnya yaitu ikan. Ikan hidup di dalam air. Ikan memiliki insang untuk bernapas. Ikan memiliki sirip yang digunakan untuk berenang di dalam air. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Jawab pertanyaan berikut. Apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Kesimpulan karakteristik tempat tinggal hewan di atas bahwa tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan. Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Perbedaan kucing dan ikan adalah kucing hidup di darat, sedangkan ikan di air. Kucing bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Menurutmu, apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Tidak, kucing dan ikan tidak dapat hidup bersama-sama. Jika kucing hidup di air, dia tidak bisa bernapas. Begitu pula sebaliknya, ikan jika hidup di darat akan kesulitan bernapas. Apakah keadaan alam, iklim, dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan. Keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara dingin. Hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Yang perlu diperhatikan agar hewan dapat hidup dengan baik yaitu yang pertama, memberi makan dan minum hewan peliharaan. Yang kedua, membersihkan dan memandikan hewan peliharaan. Yang ketiga, memberi kandang yang baik dan membersihkan kandang. Yang keempat, mengobati ketika sakit dan memberi vaksin. Yang kelima, memberikan perhatian dan kasih sayang. Hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khusus. Nah, di sini kita pilih hewan cicak.
Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Nah, hewan yang kedua yaitu kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan mereka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Hewan yang ketiga yaitu bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulit untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo, cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu. Hewan apa saja yang cocok hidup di wilayah tersebut? Kelompokkan hewan tersebut berdasarkan karakteristik tempat hidupnya. Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber seperti buku perpustakaan, internet, atau narasumber. Tulis hasil temuanmu pada kolom berikut. Hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni, seperti karya seni mozaik yang telah kamu buat sebelumnya. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.